Kamu pernah nggak buka media sosial cuma sebentar, tapi langsung ngerasa hidupmu ketinggalan jauh? Ada yang nikah, ada yang bisnisnya sukses, keliling dunia, punya pasangan ideal. Sementara kamu rasanya diam di tempat. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup gue gini-gini aja ya? Rasa rendah diri itu muncul diam-diam. Dan tanpa sadar kita ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Nggak ada yang salah sama hidupmu, tapi otakmu sedang membandingkan. Dan kalau ini terus dibiarkan, kamu bisa kehilangan hal paling penting dalam hidup, yaitu kedamaian hati sendiri. Pernah ngerasa gitu juga? Tulis di komentar. Iya, saya pernah. Kenapa kita sering membandingkan diri? Kita tumbuh di lingkungan yang ngajarin kita. Kalau hidup bagus itu harus terlihat lebih dari orang lain. Dari kecil kita dengar, lihat tuh anak orang, dia aja bisa, masa kamu enggak? Dan sekarang perbandingan itu ada di genggaman tangan kita. Setiap kali buka sosial media dan lihat kehidupan orang lain, kita jadi terbiasa mengukur hidup sendiri dengan penggaris milik orang lain. Padahal yang kita lihat itu bukan realita penuh. Itu cuma cuplikan terbaik. Kita bandingin proses kita dengan hasil akhir orang lain. Apa dampaknya? Kalau terus membandingkan diri, awalnya cuma ngerasa minder, lama-lama bisa jadi overthinking. Dan tanpa sadar, kamu mulai meragukan semua pilihan hidupmu sendiri. Kebiasaan membandingkan itu kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Ini yang sering terjadi. 1. Ngerasa selalu kurang meski udah punya banyak hal. 2. Susah bersyukur karena pikiran sibuk melihat pencapaian orang lain. 3. Turunnya kepercayaan diri karena merasa semua orang lebih dulu dan lebih baik. 4. Overthinking, burnout, bahkan depresi ringan karena terus merasa nggak layak. Dan yang paling bahaya, kita jadi berhenti bergerak karena ngerasa apapun yang kita lakukan nggak akan pernah cukup. Kalau dibiarkan, kita jadi lupa bersyukur dan berhenti menikmati hidup kita sendiri. Lantas, bagaimana cara berhenti membandingkan diri? Sekarang pertanyaannya, gimana cara lepas dari kebiasaan ini dan balik fokus ke hidup sendiri? 1. Sadari saat kamu mulai membandingkan, latih diri buat ngeh setiap kali kamu mulai mikir, dia udah sampai sana, gue masih di sini. Begitu sadar, tarik napas. Lalu tanyakan, emang hidupku harus kayak dia? 2. Fokus ke progres diri sendiri. Catat progres harian, mingguan, sekecil apapun. Nggak usah bandingkan dengan orang lain. Cukup bandingkan dengan dirimu yang kemarin. Karena satu-satunya kompetitor sehat adalah versi lama dari dirimu sendiri. 3. Kurangi paparan pemicu insecure. Unfollow akun yang bikin kamu ngerasa gagal, meski itu teman sendiri. Ganti isi feed kamu dengan hal-hal yang membangun, bukan menekan. Scroll bukan buat stres, scroll buat belajar atau terhibur. Pilih konten yang bermanfaat. 4. Biasakan menulis rasa syukur. Tiap malam tulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Nggak harus besar, yang penting nyata. Makin sering kamu latih syukur, makin kecil rasa kurang itu tumbuh. Ingat, semua orang punya waktu tempuh sendiri. Ada yang nikah di usia 25. Ada yang baru ketemu jodohnya di usia 40. Ada yang sukses di umur muda. Ada yang baru mulai saat yang lain pensiun. Hidup bukan lomba lari. Nggak semua orang start di titik yang sama. Dan kamu nggak harus sampai di waktu yang sama juga. Bayangin kalau kamu bisa berhenti bandingkan diri dan mulai jujur dengan jalan hidupmu sendiri. Apa yang bisa kamu bangun dalam 6 bulan ke depan? Dan siapa kamu yang akan muncul setelah berhenti ngerasa kalah terus? Kamu nggak kurang, kamu cuman butuh berhenti fokus keluar dan mulai lihat ke dalam. Karena satu-satunya orang yang harus kamu kalahkan adalah versi kamu yang belum menyerah. Tulis di komentar sekarang, mulai hari ini saya cukup. Dan bagikan video ini ke temanmu yang sering ngerasa hidupnya kalah jauh.
biar dia juga tahu, yang kelihatan sempurna di luar belum tentu bahagia di dalam. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.